buruk ya. Tetapi memang tadi ibarat speedboat itu kecepatannya cepat, tetapi ketika dihadapkan pada ombak yang tinggi dan besar itu kemudian oleng. Nah, inilah yang terjadi di PDIP sekarang, saya melihat itu. Nah, kenapa itu kemudian bisa terjadi ya tadi gelombang yang tinggi dan besar yang diciptakan Pak Lutfi dan Gus Yassin ini yang ternyata tidak bisa direspon PDIP sebagaimana kemarin 2018, kemudian 2013, karena situasinya lain. Contoh misalnya begini, kalau kita mengacu dari exit poll-nya Kompas, karena kebetulan mungkin hanya Kompas yang merilis itu ya. Jadi orang ditanya setelah nyoblos, Kompas bisa 1.600 responden, dan saya yakin itu valid ya. Yang menarik adalah ternyata Pak Lutfi itu sangat kuat dalam perspektif merakyat. Nah, yang kedua adalah efek kandidat berupa Gus Yassin. Ini yang saya sebut dengan absolute advantage, keunggulan yang absolut. Kenapa? Yang tidak Yassin, tertandingi ya? Yang tidak tertandingi. Yang calon lain nggak punya lah ya? Calon lain tidak punya, yaitu beliau satu latar belakang santri, yang kedua juga perspektif religiusnya dapat, yang ketiga karena tadi santri itu tawadhu, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kejujuran dan kedekatan dengan kalangan kiai pesantren ini yang plus kemudian putranya Mbah Maimun Juber ya. Nah, itu betul sekali ya. Dan Partai koalisi. Dan itu di Kompas ternyata terbaca, di exit poll Kompas itu efeknya ternyata Pak Jokowi hampir 57% dan Pak Prabowo 58%. Ini kan artinya betul itu efek itu ada. Jadi kebaca ya, memilih akibat apa itu ya? Baru ya. Tetapi yang saya kira juga kita perlu, ini menjadi saya kira temuan menarik dari proses demokrasi pilkada di Indonesia sekarang ya, adalah bagaimana jaringan santri bekerja dalam sebuah kesukarelawan, volunteerisme. Mereka dikasih 5 spanduk yang dipasang 10, yang 5 mereka bikin sendiri tanpa kemudian meminta imbal balik material. Ini yang kemudian menjadi antitesis kan dari itu adalah santri, kekuatan santri ya. Itu jaringan santri. Mas, jadi Pilpres itu sebenarnya orang bilang kalau di Jawa Tengah itu pertempuran Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. Efek dari konflik keduanya. Sehingga endingnya juga kalah. Terus kemudian berlanjut lagi di pilkada ini, orang juga lagi-lagi ingat masa itu. Ini pilkada juga Pilgub Jateng ini Pilpres jilid 2 ini, Pak Jokowi melawan Bu Mega sebetulnya, dan pada akhirnya kalah juga gitu. Betul nggak itu, Mas? Ya, karena memang ya kalau Jawa Tengah ini kan epicentrumnya sekarang masih 2 itu cukup kuat ya. Epicentrum pertama Bu Mega dan PDI Perjuangan, yang kedua kemudian epicentrum Pak Jokowi, karena bagaimanapun meskipun beliau sudah punah tetapi ternyata daya tarik itu masih besar begitu, dan plus Pak Prabowo apalagi tengah sekarang menyebar. Atau karena ini juga, Mas, kalau di masyarakat kan juga beredar narasi bahwa contoh di Jawa Tengah lah, di Pilgub Jateng kalah ini bagian dari masyarakat mulai nggak suka sama PDIP, betul nggak itu? Ya ada, suara itu ada ya, narasi publik. Dari situlah akhirnya publik itu merasa mulai tidak suka dengan PDIP. Itu ada kaitannya dengan karakter Bu Mega yang seperti itu. Ini menarik, Mas, menarik dari exit poll Kompas itu ternyata hampir 65% itu melihat pemilihnya Pak Lutfi dan Gus Yassin itu melihat kekuatan program beliau dibandingkan dengan pemilihnya Pak Andika itu hanya 27%. Karena sosok ya. Programnya itu hanya 27%. Artinya apa? Berarti kemarin selama debat, selama kampanye itu gagasan program-program yang disampaikan Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin itu masuk. Itulah politik programatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami setelah sekian lama kita disibukkan oleh pesta demokrasi Pilgub serentak atau Pilkada Bupati serentak 27 November kemarin. Kami atas nama media juga menjadi bagian dari yang harus mengabarkan tentang edukasi pendidikan politik itu. Nah, kali ini kita semua sudah mengetahui bahwa Pilkada serentak sudah selesai, kemudian hasilnya sudah ada, khususnya adalah hasil Pilgub Jateng. Nah, teman-teman, di redaksi kami di studio Jateng Post TV telah hadir Mas Wahid Abdurrahman. Selamat siang, Mas Wahid. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahid Abdurrahman ini adalah salah satu pengamat muda dari Undip Semarang yang luar biasa. Pada momen Pilkada serentak ini cukup mewarnai tentang edukasi politik di media massa ya, Mas Wahid ya. Salah satunya yang menurut saya paling agresif ya, banyak dimintai tanggapannya oleh media massa. Termasuk kita pada hari ini ingin mengupas panjang lebar tentang hasil Pilgub Jateng yang dimenangkan oleh kubu 02 Lutfi Yassin ya, Mas ya.
yang mengalahkan Andika Hendi yang diusung oleh PDIP. Mas Wahid, pertanyaan masyarakat, Mas. Dalam konteks Pilgub Jateng ini pada akhirnya dimenangkan oleh kubu nomor 2, Lutfi Yassin, yang orang mengatakan itu adalah menumbangkan kandang banteng, Mas. Jadi kekalahan Andika Hendi dari PDIP ini dianggap kekalahan kandang banteng. Minta komentarnya, Mas. Seperti apa sih betulnya kandang banteng bisa jadi jebol itu pada Pilgub Jateng ini, Mas? Iya, jadi kalau saya melihat memang dalam politik itu pasang surut itu wajar ya. Ada kalanya pasang berjaya, ada kalanya mengalami penurunan. Dan ini kemudian yang terjadi di PDIP Jawa Tengah saat ini setelah 3 kali pilkada langsung PDI Perjuangan mampu menang, keluar sebagai juara. Nah, sekarang ini kiranya mengalami penurunan begitu. Meskipun bukan berarti kemudian dalam tanda kutip kandang banteng itu jebol, karena kalau kita melihat data perolehan suara Pak Andika dan Mas Hendi, kemudian juga termasuk kabupaten kota yang serentak di 35 itu sebenarnya juga penurunannya tidak begitu signifikan besar sekali. Artinya kekuatan PDIP masih cukup kuat. Iya. Nah, yang kedua memang kalau saya melihat ibaratnya itu speedboat, Mas. Jadi dalam waktu yang singkat, tidak lebih saya kira ya, kurang lebih 3 bulan itu PDIP mengajukan Pak Andika dan Mas Hendi, dan dalam waktu yang singkat itu bisa meraih lebih dari 40%. Itu saya kira luar biasa. Bandingkan dengan Pak Lutfi yang startnya memang lebih lama. Sejak Lebaran startnya dulu kita startnya sejak apa namanya awal tahun begitu ya. Nah, dalam waktu yang singkat itu bisa meraih itu saya kira juga bukan prestasi yang buruk ya. Tetapi memang tadi ibarat speedboat itu kecepatannya cepat, tetapi ketika dihadapkan pada ombak yang tinggi dan besar itu kemudian oleng. Nah, inilah yang terjadi di PDIP sekarang, saya melihat itu. Nah, kenapa itu kemudian bisa terjadi ya, tadi gelombang yang tinggi dan besar yang diciptakan Pak Lutfi dan Gus Yassin ini yang ternyata tidak bisa direspon PDIP sebagaimana kemarin 2018, kemudian 2013 karena situasinya lain. Nah, memang meskipun ada upaya untuk mengantisipasi itu, contohnya misalnya begini, ketika PDIP merespon penunjukan Gus Umar sebagai ketua tim pemenangan, saya kira itu luar biasa. Itu cara untuk bagaimana memecah gelombang dari para kiai, para pesantren itu berhasil sebenarnya. Gus Umar saya melihat sudah bisa masuk di beberapa kantong-kantong pesantren, tetapi itu tidak bisa masif, Mas. Inilah yang kemudian tadi ibaratnya speedboat itu bisa cepat, tetapi ketika ombaknya besar dan tinggi, karam itu. Bahkan itu di last minute ya. Iya, seminggu 2 minggu sebelum coblosan ya. Itu kalau melihat hasil survei ya banyak sekali ya, di awal November itu sebenarnya situasinya sudah sangat menegangkan ya kan. Beberapa lembaga survei imbang, ada yang di bawah, masih di bawah margin error, kemudian bahkan ada yang unggul Pak Andika. Tetapi kemudian di 2-3 minggu terakhir inilah yang terjadi tadi, gelombangnya luar biasa. Mas, gelombang besar itu karena faktor apa, Mas? Nah, saya melihat memang tentu satu itu yang disebut dengan efek kandidat ya. Kalau dalam teori politik itu daya tarik kandidat itu menjadi penting dalam pilkada. Ada yang kemudian daya tariknya itu terletak pada fisik, cantik, ganteng itu, maka kemudian foto itu menjadi penting ya. Nah, tetapi lebih dari itu adalah daya tarik dalam perspektif bagaimana harapan masyarakat. Contoh misalnya begini, kalau kita mengacu dari exit poll-nya Kompas, karena kebetulan mungkin hanya Kompas yang merilis itu ya. Jadi orang ditanya setelah nyoblos, Kompas bisa 1.600 responden, dan saya yakin itu valid ya. Yang menarik adalah ternyata Pak Lutfi itu sangat kuat dalam perspektif merakyat. Dan kalau kita lihat ke belakang, memang gaya kampanye beliau bagus betul ya. Bagaimana kelihatan di masyarakat ya. Dan itu kayaknya natural, beliau memang gaya komunikasinya beliau, apalagi kalau kita lihat cek memang latar belakang beliau selama di kepolisian memang dekat dengan aktor-aktor tingkat bawah ya. Itu yang kemudian di Kompas itu hampir 60% itu Pak Ahmad Lutfi. Suka Pak Lutfi karena orangnya merakyat ya. Merakyat. Nah, sementara sebaliknya kalau bicara tentang ketegasan itu Pak Andika relatif lebih unggul begitu. Nah, yang kedua adalah efek kandidat berupa Gus Yassin. Ini yang saya sebut dengan absolute advantage, keunggulan yang absolut. Kenapa? Yang tidak tertandingi ya? Yang tidak tertandingi. Yang calon lain nggak punya lah ya? Calon lain tidak punya, yaitu beliau satu latar belakang santri, yang kedua juga perspektif religiusnya dapat, yang ketiga karena tadi
santri itu tawadhu, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kejujuran dan kedekatan dengan kalangan kiai pesantren ini yang plus kemudian putranya Mbah Maimun Jubair ya. Nah, itu betul sekali. Itu absolut sekali itu ya. Itu absolut di Gus Yassin dan ini tidak ada di paslon yang lain. Nah, ini yang kemudian satu itu daya tarik kandidat. Nah, yang kedua memang harus diakui bagaimanapun mesin politik itu bekerja meskipun tidak semua partai pengusung itu berjalan maksimal efektif, maksimal begitu. Contoh misalnya bagaimana Gus Yusuf itu roadshow ke kabupaten kota itu kan luar biasa. Mas Dar juga demikian. Dan di terakhir kita juga melihat bagaimana Pak Bahlil, Pak Zulhas yang kemudian mengkondisikan struktur itu bekerja saya kira ya. Nasdem juga ya. Nah, meskipun kemudian derajatnya masing-masing ya, derajatnya beda-beda. Nah, yang ketiga tentu kita nggak bisa melepaskan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu apalagi Pak Jokowi yang sampai masuk ke kantong-kantong basis suara PDI Perjuangan, misalnya saja Klaten, Banyumas, Tegal kemudian Tegal, bahkan kemudian Gerobokan, Blora ya. Iya, paling tidak dua hal ya, Klaten, bagaimana Pak Jokowi memberikan efek. Satu, Pak Jokowi mampu mengkonsolidasikan jaringan aktor relawan. Dan kemudian jaringan aktor lain itu yang kemudian turun ke grassroots. Nah, yang kedua ini yang saya juga sama sekali dulu saya nggak menyangka Pak Jokowi akan keluar secara show of force langsung. Itu saya kira itu betul-betul pertaruhan beliau ya, dan itu artinya beliau memang komitmen untuk mendukung Pak Lutfi dan Gus Yassin, sehingga kita lihat ribuan kan tanpa kemudian dimobilisasi atau diskenario kan di banyak tempat, termasuk ketika beliau berdua sholat misalnya ya, sholat Jumat itu luar biasa efeknya. Demikian juga Pak Prabowo ya, paling tidak Pak Prabowo bagaimana kemudian mengkonsolidasikan Gerindra dan partai pengusung yang lain itu luar biasa efeknya. Sebagai komando Kim ya. Iya, partai koalisi. Dan itu di Kompas ternyata terbaca, di Exit Kompas itu efeknya ternyata Pak Jokowi hampir 57%. Dan Pak Prabowo 58%. Ini kan artinya betul itu efek itu ada. Jadi kebaca ya, memilih akibat apa itu ya? Iya, dari penerimaan itu. Sedangkan mohon maaf di efek Bu Mega dan Pak Ganjar relatif lebih rendah dibanding angka kedua figur ini ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, itu artinya efek itu ada. Nah, berikutnya saya melihat pada jaringan relawan. Ini yang juga sangat kuat ya, sebagai tadi gelombang tadi ya. Nah, jaringan yang pertama memang jaringan yang menjadi keberlanjutan dari Pilpres. Contoh misalnya ada alap-alap Jokowi, kemudian Bolone Mase itu bagaimanapun mereka bekerja di level grassroots. Ada juga yang baru ya. Tetapi yang saya kira juga kita perlu, ini menjadi saya kira temuan menarik dari proses demokrasi pilkada di Indonesia sekarang ya, adalah bagaimana jaringan santri bekerja dalam sebuah kesukarelawan, volunteerisme. Mereka dikasih 5 spanduk yang dipasang 10, yang 5 mereka bikin sendiri tanpa kemudian meminta imbal balik material. Ini yang kemudian menjadi antitesis kan dari itu adalah santri, kekuatan santri ya. Itu jaringan santri dan itu luar biasa. Tidak hanya bagaimana konsolidasi jaringan santri alumni Sarang ya, tapi ada Lirboyo, ada Tegalrejo, Ploso itu luar biasa. Kajen ya. Kajen itu Kaliwungu masif, ya, Kaliwungu, dan ini kemudian dia bisa bergerak lintas struktur organisasi partai. Ini yang menurut saya temuan menarik dari demokrasi Indonesia sekarang, ketika banyak orang pesimis dengan dengan turunnya money politik uang, justru jaringan santri menunjukkan sebaliknya, bagaimana mereka memberikan kepada kandidat. Itu bagian dari keunggulannya, tidak dilawan juga itu tadi ya. Ini yang tidak bisa sembarang orang punya kekuatan. Karena santri dengan kiai itu ada istilahnya itu ya, mereka menjalankan itu untuk berkhidmah ya. Jadi tanpa dibayar ya, pengabdian itu. Betul. Jadi dalam budaya politik santri ini yang kemudian membantu bagaimana mereka menggerakkan jaringan ini. Satu, mereka harus taat, patuh kepada kiai. Yang kedua juga kepada keluarga, dan ini semua bagian dari mereka untuk ini ya, mengabdi, mereka untuk berkhidmah berbakti, karena itulah konsep budaya politik santri yang kemudian itu termanifestasikan dalam gerakan politik. Nah, berikutnya saya kira juga ada berkah ya, meskipun ini juga perlu untuk diuji ya, tapi saya melihat di beberapa tempat itu berjalan bagaimana koalisi atau pola paket atau tandem dengan bupati wali kota. Karena ini serentak ya. Di banyak tempat itu Pak Lutfi dan Gus Yassin itu dikampanyekan lebih dari satu paslon. Ya, misalnya contoh di Rembang. Misalnya juga di Batang juga. Di Cilacap juga, Mas. Cilacap itu ada, nah kalau salah 4 paslon. Yang 3 itu
semuanya tim tim dari 02 juga istilahnya ya, kader-kader 02. Nah, ini juga selama kampanye ternyata berjalan ya. Betul, dan dua-duanya ini lebih dari satu paslon itu mengkampanyekan satu. Nah, ini yang kemudian juga ternyata ada andil positifnya, ada andilnya meskipun nilai tentu ininya derajatnya masing-masing ya. Oke. Mas, tetapi kalau kita kembali ke PDIP ya Mas ya, dalam konteks apapun ceritanya paslonnya kalah lah ya, kandidatnya kalah, itu orang meskipun memang belum bisa dinarasikan sebagai kandang banteng jebol, tapi intinya kan kalah gitu ya dengan yang kita lihat kemarin itu. Padahal di PDIP kan kekuatan juga luar biasa. Satu ya orang bilang kandang banteng, kedua kemudian pemilih-pemilih loyal PDIP di Jawa Tengah luar biasa. Dibuktikan juga Bupati Kota juga masih menang ya kemarin, untuk pileg itu juga masih mendominasi ya gitu. Tapi kenapa sih pertanyaannya juga itu, misalnya ada semacam caleg-caleg, kemudian ada Bambang Pacul, Komandan Korea, kemudian sebagai kandang itu kok pada akhirnya juga kalah itu loh Mas. Peran-peran mereka di mana itu sebetulnya? Ya, kalau melihat dari data ya, dari data lembaga survei yang terjadi pasca pemilihan ya, sebenarnya angka konsolidasi kemampuan PDIP untuk menggerakkan mesin kemudian itu berbuah pada suara itu sudah lebih dari 70%, dan itu cukup bisa dikatakan ya solid juga ya artinya. Cuman memang tadi Mas, saya melihat pada ini kan situasi berbeda ya kalau kita komparasikan dengan Pilgub 2013, 19 ya, 2008 ketika PDIP menjadi single fighter dan juga dalam waktu yang singkat. Dibandingkan sekarang agak mirip, tetapi kemudian memang situasi yang dihadapi eksternalnya lain, Mas. Berbeda ya. Faktor eksternal waktunya terlalu pendek persiapannya juga ya. Yang kedua faktor eksternal itu yang menurut saya juga kemudian memang nanti tentu PDIP akan mengevaluasi ya. Faktor eksternal ini yang kemudian memang nampaknya tadi terlalu besar dan terlalu tinggi ombaknya, sehingga memang harusnya internalnya sudah siap, dalam waktu cepat juga sudah bisa solid, tetapi eksternalnya terlalu besar untuk dihadapi. Iya. Jadi orang juga pada akhirnya ingat waktu Pilpres Mas. Jadi Pilpres itu sebenarnya orang bilang kalau di Jawa Tengah itu pertempuran Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. Efek dari konflik keduanya. Sehingga endingnya juga kalah. Terus kemudian berlanjut lagi di Pilkada ini, orang juga lagi-lagi ingat masa itu. Ini Pilkada juga Pilgub Jateng ini Pilpres jilid 2 ini, Pak Jokowi melawan Bu Mega sebetulnya. Dan pada akhirnya kalah juga gitu. Betul nggak itu Mas? Ya, karena memang ya kalau Jawa Tengah ini kan episentrumnya sekarang masih dua, itu cukup kuat ya. Epicentrum pertama Bu Mega dan PDI Perjuangan, yang kedua kemudian epicentrum Pak Jokowi, karena bagaimanapun meskipun beliau sudah punah tetapi ternyata daya tarik itu masih besar begitu, dan plus Pak Prabowo apalagi ya. Nah, ini ya kemudian memang ya dua kali kompetisi ini Pak Jokowi unggul kan begitu. Nah, tetapi mau tidak mau harus diakui itu pertemuan keduanya dan kalah ya. Iya. Nah, ini yang kemudian nanti saya kira juga akan bisa jadi agak panjang ini ya. Panjang ya. Panjang, dan bagaimanapun kan Jawa Tengah itu adalah lumbung suara PDI terbesar ya. Maka konteks kandang banteng itu ya betul, karena memang itulah basis pemilih tradisional PDI Perjuangan yang terbesar di dan Jawa PDIP Tengah. Sendiri ngakui, Mas Hasto mengatakan oke, kita kalah di kandang banteng Jawa Tengah, menang di kandang banteng yang lain gitu. Artinya Jawa Tengah sudah diakui kalah itu sebetulnya, meskipun belum total ya. Ya, nah karena kalau lihat Bali ya kan, Bali juga masih perkasa PDI Perjuangan kan. Dan di beberapa provinsi lain bahkan ada wilayah-wilayah baru ya yang kemudian yang dia menang ya. Kali ini menang. Nah, termasuk saya kira di beberapa kabupaten, misalnya di Jogja yang dulu PDIP mungkin tidak begitu kuat, sekarang juga semakin justru terfragmentasi. Artinya PDIP juga melakukan refocusing beberapa tempat yang dulu di Jawa Tengah sekarang menyebar. Atau karena ini juga Mas, kalau di masyarakat kan juga beredar narasi bahwa contoh di Jawa Tengah lah, di Pilgub Jateng kalah ini bagian dari masyarakat mulai nggak suka sama PDIP, betul nggak itu? Ya ada, suara itu ada ya, narasi itu ada, karena bagaimanapun paling nggak 3 kali pilkada 15 tahun pilkada langsung PDI menang itu, kemudian juga masyarakat kadang ada yang bertanya, kenapa Jawa Tengah tidak begitu pesat dibandingkan Jawa Timur, tidak begitu maju dibandingkan Jawa Barat, apalagi DKI jauh lah. Nah, ini yang kemudian juga ada refleksi ya. Nah, ini saya kira juga, meskipun juga sebenarnya kalau di level kabupaten kota ini dinamikanya macam-macam. Banyak sekali juga kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berhasil dan itu dirasakan betul. Maka kemudian
calon di situ masih cukup kuat PDI Perjuangan, karena ada relasi antara persepsi publik terhadap kinerja kandidat petahana misalnya, juga terhadap kepuasan dan citra PDI Perjuangan, saya kira. Nah, kebetulan Jawa Tengah memang apalagi kemudian di 5 tahun terakhir ini misalnya isu tentang kartu tani, hal-hal lain yang kemudian kalah dibandingkan dengan prestasi Pak Jokowi. Pembangunan jalan tol itu yang saya kira masyarakat kuat sekali Jawa Tengah. Suka enggak suka ya. Oke, kemudian juga orang itu mengkait-kaitkan begini Mas, kata-kata mulai tidak suka dengan PDIP itu karena faktor ketua umumnya yang dinilai arogan, kemudian bahasa perintah tegak lurus di internal PDIP kan selama ini bukan hal yang publik mulai tahu juga lah. Dan mungkin waktu itu kan kalau secara internal partai tidak ada yang tahu ya. Pokoknya omongan saya harus dibenarkan, katakanlah begitu. Nah sekarang ini hal-hal begitu bisa dengan telanjang diketahui oleh publik. Dari situlah akhirnya publik itu merasa mulai tidak suka dengan PDIP. Itu ada kaitannya dengan karakter Bu Mega yang seperti itu enggak itu? Ya, bagaimanapun saya kira kekuatan PDIP terbesar juga ada di Bu Megawati, karena beliau teruji tidak hanya setahun 2 tahun 2 kali pemilu ya, tetapi sudah lama dan mengalami berbagai musim sejak Orde Baru ya. Dan itu beliau betul mengkonsolidasi, makanya kemudian personalisasi kuat di Bu Mega, saya kira itulah kekuatan utama dari PDIP di samping militansi kader ya. Nah cuman memang paling tidak ya 7 tahun terakhir inilah kita melihat bagaimana media sosial itu juga memiliki pengaruh luar biasa terhadap pemaknaan publik berkaitan dengan karakter kepemimpinan. Ini yang kemudian membangun sebuah persepsi, dan persepsi itu kemudian ketika didiseminasi lebih luas, ini yang akan kemudian membangun sebuah citra. Apalagi kalau saat yang sama itu yang bertarung adalah figur. Nah ini yang kemudian memang nanti juga saya kira akan banyak mewarnai demokrasi Indonesia ke depan. Berdampak plus minus lah kepada calon-calon di daerah ya pada akhirnya ya. Iya, apalagi ketika kemudian dan narasi itu yang kemudian juga ternyata tidak hanya di Jateng ya. Di misalnya kemarin di Pilkada DKI kan juga muncul ya. Bagaimana siapa sih di belakang kandidat ini, siapa di belakang kandidat itu. Itu yang kemudian memang plus minusnya di sana, Mas. Oke. Mas, terakhir Mas, harapan panjenengan sebagai seorang akademisi terhadap paslon terpilih nih ya untuk Jawa Tengah, Lutfi Yassin, apa kira-kira untuk masyarakat Jawa Tengah supaya masyarakat ini mendapatkan manfaatnya lah gitu ya, tidak seperti lagi-lagi seperti kepala atau pemimpin yang lainnya antara janji dan prakteknya itu ya seperti itu gitu. Masyarakat pada akhirnya setelah pesta demokrasi tidak dapat apa-apa juga gitu. Apa harapan-harapannya kira-kira? Nah ini menarik Mas, menarik dari exit poll Kompas itu ternyata hampir 65% itu melihat pemilihnya Pak Lutfi dan Gus Yassin itu melihat kekuatan program beliau dibandingkan dengan pemilihnya Pak Andika itu hanya 27%. Karena sosok ya. Programnya itu hanya 27%. Artinya apa? Berarti kemarin selama debat, selama kampanye itu gagasan program-program yang disampaikan Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin itu masuk. Itulah politik programatik. Yang ini juga menjadi kekuatan ya. Tinggal memang kemudian bagaimana 5 tahun misalnya apa itu yang mengenai itu program-program apa? Nah 5 tahun ke depan itu kemudian bagaimana beliau melunasi janjinya. Contoh misalnya begini, konsep tentang kartu zilenial bagi anak-anak muda generasi Z dan milenial. Ini kan luar biasa. Ini kalau kemudian berhasil, saya kira bisa sangat mungkin kemudian direplikasi di pusat. Bagaimana anak muda itu tidak hanya sekedar didata dikasih kartu, tetapi diberikan fasilitas. Banyak ada pelatihan, ada membangun jaring usaha, termasuk kemudian yang mengembangkan ide-ide gagasan anak muda ya. Yang menjadi petani, yang mau menjadi konten kreator itu berbasis data kartu zilenial ini. Dan itu kalau kemudian berhasil, saya kira tidak mustahil direplikasi di kementerian, level kementerian ya secara rasional. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang mendasar kebutuhan masyarakat, misalnya sembako murah, kemudian juga pupuk yang mudah, kesehatan, solar, asuransi pendidikan gratis. Paripurna ya. Ini kan program-program populis yang tentu tantangan ke depan beliau nanti akan berhadapan dengan kemampuan APBD Jawa Tengah. Maka kemudian sinkronisasi dengan pemerintah pusat itu beliau punya kekuatan. Menjadi penting artinya menjadi penting. Nah itu yang kemudian kemarin di pilkada itu ternyata 64,2% itu faktor program itu menjadi penting di mata pemilihnya Pak Lutfi dan Gus Yassin. 64% ya? 64,2% dibandingkan dengan Pak Andika yang 27,4%. Artinya memang betul program itu masuk. Nah yang kedua juga begini ya, saya melihat di beberapa di debat itu
banyak sekali program Pak Andika dan Pak Hendy yang juga itu out of the box. Misalnya bagaimana kemudian memperkuat teknologi bagi nelayan. Itu saya kira untuk bisa melengkapi nanti ke depannya. Termasuk kemudian menyelesaikan desa-desa yang blank spot itu dengan menggunakan misalnya internet berbasis satelit. Betul. Itu kan bisa saling melengkapi. Nah, inilah saya kira bisa dipakai lah ya. Bisa dipakai. Inilah nanti kemudian tantangan dalam istilahnya itu bagaimana demokrasi bekerja. Kalau kemarin kan secara prosedural sudah selesai, alhamdulillah aman. Kemudian juga tidak ada gesekan yang begitu berarti. Kalaupun ada praduga ya tentu ada Bawaslu, ada MK, itu biar disediakan. Tapi bagaimana kemudian 5 tahun itu menunaikan janji ini sehingga masyarakat nanti betul-betul merasakan apa sih hasil dari Pilgub itu. Dan salah satu janji yang saya juga ingat-ingat itu terutama dari Gus Yassin ya, karena beliau porsinya kan menggarap kampanye di pesantren dan kiai ya. Itu harapannya adalah pemerintahan ke depan ini, gubernur ke depan ini bisa memperhatikan pesantren, Mas. Itu kira-kira seperti apa bisa realisasinya itu? Pesantren itu ya sarana prasarana kalau pesantren itu, kemudian tunjangan-tunjangan untuk guru-guru madrasah diniyah, kemudian ada harapan juga santri-santri diberi beasiswa, bisa dikuliahkan gratis beasiswa itu kira-kira bisa terrealisasi nggak itu nanti kira-kira? Ada yang sifatnya pengembangan ya, pengembangan sudah artinya sudah program itu sudah dibangun Gus Yassin 5 tahun terakhir. Misalnya tentang BOS untuk madrasah aliyah itu Gus Yassin memperjuangkan 5 tahun terakhir. Insentif guru madin ya. Insentif, bahkan kemudian insentif untuk penghafal kitab termasuk penghafal. Nah, itu yang kemudian nanti ditingkatkan dan diperluas. Tetapi ada yang menurut saya baru ya. Contoh misalnya gini, sekarang itu Indonesia menjadi perhatian dunia. Ini makanya moto dari Kementerian Agama sekarang hanya sudah berubah ini. Sekarang menjadi green religion. Karena Indonesia betul-betul sebagai negara yang paling terdampak perubahan iklim. Di saat yang sama juga potensi besar. Nah, pesantren harusnya bisa masuk ke ruang itu, menjadi pesantren hijau. Gerakan-gerakan itu yang kemudian nanti saya berharap 5 tahun ke depan ini akan semakin kuat. Di samping tentu pemberdayaan ekonomi pesantren ya. Karena potensi pesantren di Indonesia di Jawa Tengah sangat besar. Termasuk saya kira juga ini bagian dari membangun ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah. Kemarin kalau tidak salah di debat ketiga itu Gus Yassin kedua ya mencontohkan bagaimana tentang rumah pemotongan hewan yang halal dan higienis. Nah, itu kalau kemudian nanti berkembang di banyak tempat, saya kira disitulah kekuatan beliau untuk mengawal yang kemarin sudah disampaikan di debat maupun kampanye itu. Satu kali lagi Mas. Saran kira-kira, harapan juga supaya antara gubernur dan wakil gubernur itu bisa kompak gitu. Karena di banyak tempat itu seringkali contoh tidak bagus itu setelah berjalan itu justru tidak kompak tuh. Mungkin ada saran dan guidance yang harus disampaikan itu. Iya, kalau saya bahasakan ini kan Pak Lutfi dan Gus Yassin ini kan dwi tunggal ya, yang masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelebihan dan saling melengkapi. Contoh tadi Gus Yassin kuat pada bagaimana kedekatan dan pengalaman beliau di pesantren, di pendidikan, ya kan. Nah, sementara Pak Lutfi tentu karena pengalaman beliau lama di kepolisian, kuat bagaimana untuk mengakselerasi membangun jejaring aktor termasuk kemudian pada sektor ekonomi. Nah, kalau kemudian ini dua ini terus bisa saling memperkuat, melengkapi. Saya yakin Jawa Tengah ke depan jauh lebih melesat begitu dengan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan beliau. Jangan seperti trauma masyarakat ya, setelah pencalonan nanti begitu jadi tidak kompak, itu jalan sendiri-sendiri gitu ya. Harapannya supaya masyarakat juga tidak menjadi korban dan intinya mendapatkan manfaatnya ya. Karena bagaimanapun pilkada kemarin beliau sudah kelihatan ya saling melengkapinya dan kedua juga basis ini kompak ya. Sudah kelihatan kompak sekali, luar dalam saling mengetahui lah ya. Tinggal bagaimana kemudian diwujudkan selama 5 tahun depan. Betul, dan itulah harapan masyarakat Jawa Tengah ya Mas Wahid ya. Oke Mas Wahid, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincang kita pada kali ini, luar biasa. Edukasi politiknya, edukasi tentang pemerintahan terutama ke depan ya Lutfi Yassin setelah memimpin, mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat ya. Intinya memang masyarakat itu tidak ada kata lain kecuali mendapatkan manfaat ya, sejahtera, ekonomi, kemudian pembangunan keberlanjutan yang baik buat masyarakat, intinya itu. Matur nuwun Mas atas pendapatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Demikian apa yang kita sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.